Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Sober atau Sobat Belajar di sesi yang pertama. Terima kasih telah hadir di sore hari ini. Sober adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kajian Gender dan Seksualitas di Universitas Indonesia. Rencananya diskusi online ini akan secara rutin kita gelar di setiap bulan secara online. Nah, di sore hari ini kita akan membahas tentang perkawinan anak. Bagaimana perkawinan anak itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak. Nah, di sore hari ini kita telah ditemani oleh beberapa narasumber, yaitu yang pertama di sini ada Kakak Nur Asia Jamil. Jadi Kak Nura ini adalah peneliti dari Rumah Kita Bersama dan juga beliau adalah perwakilan dari Jaringan Aksi Remaja. Kakak Nura ini baru saja lulus magister epidemiologi di Universitas Indonesia. Beliau adalah staf di Rumah Kita Bersama sejak tahun 2017. Meskipun demikian, sebenarnya Kak Nura ini sudah bekerja di isu-isu perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan sejak tahun 2012. Sehingga dengan demikian sangat membantu dalam proses kerja-kerjanya di bidang isu perlindungan anak di komunitas. Kemudian selanjutnya ada Salsatul Hasanah atau yang biasa dipanggil sebagai Salsa. Salsa ini adalah remaja perempuan dari Kabupaten Rembang. Masih berusia 19 tahun, tapi pencapaian-pencapaian Salsa ini bisa dibilang luar biasa ya. Salsa ini merupakan ketua dari Forum Anak Desa di Desa Mojosari, Kabupaten Rembang sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 itu hingga sekarang, maka Salsa sudah memegang 2 periode kepemimpinan dari Forum Anak Desa. Selain itu, Salsa juga adalah ketua dari Posyandu Remaja di desanya. Nah, buat kawan-kawan yang lain, apakah sudah ada Posyandu Remaja di tempat kalian? Coba dicek ya. Kemudian yang terakhir, di sini kami ditemani oleh Kak Rey Dwi Pangestu. Kak Rey ini adalah lulusan dari Erasmus University di Belanda yang kekhususannya adalah di isu anak dan remaja, jadi children and youth. Sejak tahun 2019, Kak Rey ini telah bergabung atau bekerja di Rutgers WPF Indonesia. Selain dari dulu mengurus isu komunikasi, organisasi, hingga saat ini beliau telah menjadi project manager untuk program remaja. Nah, selain itu, Kak Rey juga sebelumnya telah menjadi intern di Oxfam Belanda dan juga pernah menjadi intern di UNHCR. UNHCR adalah salah satu badan PBB yang mengurus isu pengungsi dan juga pencari suaka. Nah, satu demi satu kawan-kawan masih terus bergabung masuk ke dalam ruangan Zoom ini. Aku ingin menyapa teman-teman. Hai teman-teman, silahkan saling berinteraksi di kolom chat. Sampaikan kalian dari mana, bagaimana situasi di tempat kalian saat ini. Dan selama proses diskusi nanti, kalian boleh memberikan komentar, sharing pengalaman, ataupun bertanya di kolom komentar. Sore ini kita akan membicarakan tentang isu perkawinan anak. Kalau teman-teman banyak hadir atau aktif di media sosial, aktif di mendengarkan berita, mungkin akhir-akhir ini teman-teman pernah mendengar tentang Aisyah Wedding. Apa sih itu Aisyah Wedding? Jadi Aisyah Wedding ini dia muncul di Februari kemarin, sekarang juga masih Februari ya, yang dia
mengkampanyekan atau mempromosikan tentang perkawinan bagi anak-anak remaja perempuan sejak usia 12 tahun. Bisa perkawinannya dengan cara perkawinan siri atau bahkan juga bisa perkawinan secara poligami. Nah, ini nih yang bahaya. Hal ini mengingatkan kita kembali tentang betapa gentingnya isu perkawinan anak di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah nomor kedua dengan perkawinan anak tertinggi di ASEAN. Jadi di antara 10 negara di ASEAN, Indonesia ini adalah negara yang dengan angka perkawinan anak paling tinggi nomor 2. Di catatan data survei sosial ekonomi atau Susenas tahun 2018 yang disusun oleh BPS, mencatat ada 1,2 juta kejadian perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Kak, perkawinan anak itu apa sih? Jadi perkawinan anak itu adalah perkawinan yang baik secara formal maupun secara informal melibatkan salah satu pengantinnya atau kedua belah pihak berusia di bawah. Aturan di Indonesia sendiri seperti apa, Kak? Jadi, sebelum tahun 2019, Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dilakukan antara laki-laki minimal usia 19 tahun dan perempuan minimal usia 16 tahun. Tapi pada tahun 2019 setelah perjuangan yang sangat panjang dari kawan-kawan pegiat isu perlindungan anak, akhirnya dibuat revisi undang-undang terhadap undang-undang perkawinan sehingga syarat untuk bisa menikah secara legal itu kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Nah, di sini para pembicara atau narasumber kita semuanya adalah orang-orang yang bergerak di isu perlindungan anak. Nah, kita akan tanya-tanya nih, bagaimana sih situasi perkawinan anak di Indonesia? Apa sih bahayanya perkawinan anak? Dan kemudian langkah-langkah apa saja yang sebenarnya sudah diupayakan untuk mencegah kasus-kasus perkawinan anak? Nah, di sini aku ingin menyapa pertama-tama kepada Kak Salsa. Kak Salsa, sebagai perempuan yang masih muda, yang usia-usia remaja nih, gimana sih rasanya gitu menjadi seorang remaja? Ya aku remaja, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu ya, jadi sekarang udah lewat. Gitu. Kalau Kak Salsa dan teman-temannya, gimana sih pengalamannya di wilayah kalian? Apakah ada tekanan-tekanan untuk menikah, padahal masih bersekolah dan masih melakukan kegiatan-kegiatan lainnya? Oke, terima kasih Kak Zara. Halo semuanya, selamat sore. Halo. Oke, jadi kalau di desaku sendiri, di desa Mojosari sendiri, kalau dulu sih emang kita dari anak-anak remaja itu belum tahu apa sih dampak dari perkawinan usia anak, terus apakah itu berdampak negatif dan ataukah positif dan lain sebagainya, kami belum paham terkait tentang itu. Nah, terus tapi di desa kami waktu itu banyak sekali terjadi perkawinan usia anak. Nah, khususnya terjadi pada anak-anak perempuan yang ada di desa. Nah, mengapa demikian? Karena itu di desa itu masih ada anggapan di mana alah perempuan itu hanya nantinya pasti akan di dapur gitu. 3M, kalau orang bilang kan 3M. Baca, mana, ya kan, 3M itu kan. Nah, jadi dari situ anak perempuan belum nggak banyak yang termotivasi untuk mengejar pendidikannya, dan mereka kayak berpikir ya udahlah nantinya kita juga di dapur, kalau kita nikah sekarang mau nanti juga sama-sama akhirnya ada di dapur, kayak masih gitu. Kita belum mengetahui terkait dengan ternyata pendidikan itu penting loh, kita belum tahu dari itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu di desa kami
ada yang namanya program YesAIDO di sana juga tujuannya itu mencegah 3 isu perkawinan usia anak, kehamilan remaja, dan juga sunat perempuan. Di sana kita para remaja mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman terkait dengan apa sih perkawinan usia anak, apa sih dampaknya, dan lain sebagainya. Jadi kita anak perempuan kayak termotivasi untuk bisa menjadi seorang agen perubahan, untuk bisa mempengaruhi teman-teman yang lain, yuk kita utamakan pendidikan, jangan nikah di usia anak. Kalau ada tekanan-tekanan dari luar, kamu perempuan nikah aja. Loh, nikah itu kalau masih anak itu akan merenggut hak kita sebagai anak gitu kan. Nah, jadi perkawinan usia anak itu seperti judul dari kegiatan kita, perkawinan usia anak merupakan merenggut merupakan kekerasan terhadap anak kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus berani untuk menyampaikan pendapat kita sebagai anak. Nah, terus ketika ingin mendapatkan kekerasan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita ada yang namanya no go tell, yaitu berani berkata tidak, menolak, go itu kita harus pergi. Pergi kemana? Kita bisa pergi ke orang yang bisa membantu kita, yang kita terpercaya atau yang ada di desa yang bisa menolong kita, dan tell, jangan lupa kita harus bercerita apa permasalahan kita yang ada di desa. Apakah kita mendapatkan tekanan perkawinan usia anak? Nah, kita sampaikan di sana. Seperti itu. Nah, selain itu, nah, antara lain itu kenapa perkawinan usia anak masih banyak ketika itu, salah satunya adalah faktor ekonomi. Nah, dari faktor ekonomi itu kadang orang tua mikir kalau anaknya dinikahkan berarti nanti tanggungannya berkurang gitu. Tapi ternyata itu tidak terbukti seperti itu. Ternyata, yang ada di desa itu justru malah menjadi beban ganda kepada keluarganya gitu. Karena usianya kan masih anak, masih laki-lakinya juga bekerjanya belum menetap kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas sharing kisahnya. Kalau aku boleh tanya lagi lebih lanjut, Salsa. Jadi tadi kan pakai no, go, tell. Jadi no kita tolak, no tidak. Kemudian go pergi cari pertolongan. Kemudian tell sampaikan kepada orang lain tentang apa yang terjadi pada kita atau pada lingkungan kita, gitu ya. Iya. Kalau aku boleh tanya, tadi kan salah satu alasan dari menikah itu adalah berupaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Tapi pada kenyataannya malah menambah beban hidup orang tuanya atau keluarganya yang lain karena dia sendiri sebagai anak perempuan mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, suaminya juga belum memiliki pekerjaan yang mencukupi, anak perempuannya tadi juga karena pendidikan yang tidak mencukupi sehingga juga sulit untuk mencari pekerjaan sehingga kemudian akan bergantung kembali kepada orang tuanya, begitu ya? Betul, Pak. Ya benar. Dan itu Kak, faktor di mana teman-teman remaja itu belum mendapatkan pengetahuan lebih lanjut terkait apa itu dampak perkawinan usia anak dan lain sebagainya. Jadi mereka masih minim pengetahuan gitu. Jadi perlu adanya gerakan di mana remaja itu bisa mendapatkan ini ruang atau mendapatkan tempat untuk mengetahui tentang apa sih perkawinan usia anak, apa sih dampaknya. Nah, dari situ kan kita jadi tahu kayak gitu. Jadi kita bisa menolak kalau ingin dinikahkan pada usia anak kayak gitu. Wah, menarik ini kayaknya nanti ya. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Kayaknya udah banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan di wilayahnya masing-masing. Nah, kita pindah dulu ke Kak Nura. Kak Nura, aku pengen tanya, ini tadi sudah dimention sedikit tentang alasan perkawinan anak dan juga kemudian dampaknya. Nah, Kak Nura, bolehkah berbagi? Aku yakin kawan-kawan di rumah kita maupun di jaringan aksi juga pasti sudah pernah melakukan sudah mencari tahu gitu sebenarnya apa sih alasan dari perkawinan anak dan juga apa dampaknya selain dari yang sudah disampaikan oleh Salsa. Oke, Kak Zahro dan kakak-kakak semuanya, selamat sore.
eee, menambahkan dari yang, Salsa tadi memang betul sekali ya, motivasi, di wilayah dampingan, yang dikawinkan itu, anak-anak yang menikah usia anak itu, eee, adalah, mereka karena ekonomi, kayak misalkan, di tetangga saya ada yang nikah karena akan dinikahi oleh, keluarga yang lebih kaya misalkan. Wah, tolong Pak. Lalu, maaf, lalu misalkan lagi, apa namanya, selain daripada orang kaya, misalkan akan dinikahi oleh keluarga terhormat. Nah, itu juga ada motivasi-motivasi seperti itu. Lalu, kebanyakan juga di wilayah-wilayah itu, mereka karena KTD, yaitu, yang kehamilan tidak diinginkan. Itu beberapa, jangan dikatasin cuma sorry ini. Beberapa dari ini ya, alasan-alasan penyebabnya ya, Kak, ya? Iya. Oke, lalu kalau dampaknya itu adalah, yang paling menonjol adalah sebenarnya perceraian, yang sangat tinggi ya akibat dari, dampak perkawinan anak itu sendiri. Kemudian ekonomi, tadi juga, berdampak karena sebenarnya ketika anak ini menikah gitu kan, yang harusnya, diharapkan bisa, bisa mengurangi beban orang tuanya terkait ekonomi, malah, itu tadi, dia malah, membebani ekonomi. Karena kan kalau penelitian yang disampaikan oleh Bappenas sendiri itu, perkawinan anak itu diestimasikan, menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara, gitu kan. Kemudian, nah ini di Cianjur, stunting. Stunting di Cianjur cukup tinggi. Jadi, kami ada, kegiatan, di Cianjur pendampingan, dan ini merupakan sekarang jadi prioritas, program pemerintah daerah untuk mencegah stunting. Lalu angka kematian ibu, angka kematian bayinya juga tinggi sekali. Dan yang terakhir adalah sebenarnya pendidikan. Ini tuh sangat relevan gitu, dampak-dampak itu tuh dengan tingginya angka kejadian perkawinan anak. Itu, misalkan beberapa contoh yang terjadi di wilayah, dampingan kami. Begitupun hal ini disampaikan oleh teman-teman, jaringan aksi, jadi kurang lebih, dampaknya, sama gitu. Beberapa menguatkan juga dari yang sudah disampaikan oleh Kak Nura, beberapa hasil dari penelitian beberapa penelitian unit kajian gender dan seksualitas juga menunjukkan bahwa anak perempuan maupun anak laki-laki yang masuk pada perkawinan di usia yang masih anak-anak itu sangat rentan mengalami kekerasan. Jadi memang karena dia secara kejiwaan juga belum stabil, masih ingin main, karena memang salah satu hak anak adalah untuk bermain. Kemudian kehilangan kesempatan untuk bersekolah, sehingga kalau dia kehilangan kesempatan bersekolah, maka kemudian dia juga akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja yang tenaga kerja kasar, yang kemudian berdampak kepada penghasilan keluarga yang minim, sehingga harus seperti yang disampaikan Salsa tadi, masih bergantung kepada keluarga orang tua. Kekerasan yang terjadi di dalam perkawinan di usia perkawinan anak itu juga sangat berpengaruh atau menjadi kontributor bagi perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah sangat mengupayakan berbagai macam hal untuk mengurangi angka perkawinan anak. Namun, angkanya, penurunannya itu tidak sebanding dengan jumlah perkawinan anak yang terjadi. Jadi berdasarkan, lagi-lagi berdasarkan BPS, penurunan angka perkawinan anak di wilayah perkotaan itu hanya turun 1%, sedangkan di wilayah perdesaan hanya turun 5,76%. Jadi masih sangat jauh dari angka yang 1,2 juta kejadian itu tadi. Penelitian dari Unit Kajian Gender dan Seksualitas juga menunjukkan bahwa di Sukabumi,
tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020, angka perkawinan anak itu hanya turun dari 18% menjadi 9%. Sedangkan di Lombok Barat, angka kawin anak itu cenderung sama, stabil, bahkan meningkat sedikit, yaitu di angka 25% pada tahun 2016 menjadi 26% di tahun 2020. Nah, angka perkawinan anak ini bisa dikatakan 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia itu mengalami perkawinan di usia anak. Sedangkan laki-laki itu hanya 1 di antara 100 laki-laki itu kawin di usia anak. Nah, ini sangat memprihatinkan ya, karena penelitian kami juga menunjukkan bahwa di Sukabumi perkawinan anak yang anak perempuannya itu masih anak, kemudian dia menikah dengan orang dewasa, itu sekitar 100%. Jadi tahun 2016 itu 100% menikah dengan laki-laki yang sudah dewasa, kemudian menurun menjadi 97% di tahun 2020. Turun sih, tapi itu kayak hampir semuanya itu anak perempuan kawinnya sama laki-laki dewasa. Demikian pula di Lombok Barat, 95% itu anak perempuan menikah dengan, di antara perkawinan anak, itu 95%-nya itu menikahnya dengan laki-laki dewasa. Kemudian menurun sedikit di tahun 2020 menjadi 82% itu menikahnya dengan laki-laki dewasa. Nah, di situasi COVID seperti ini, parah lagi nih, padahal kan tahun 2019 kemarin sudah dinaikkan usia legal perkawinan anak menjadi 19 tahun. Kok ternyata di Januari sampai Juli 2020 itu tercatat ada 34.000 kasus permohonan dispensasi menikah. Di antara angka itu 97%-nya dikabulkan. Berarti meskipun negara sudah berupaya untuk menaikkan angka usia legal untuk menikah, itu masih sangat banyak masyarakat yang ingin menikahkan anaknya di usia anak. Nah, kita akan ke Kak Rey untuk bertanya tentang upaya-upaya apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sipil untuk membantu pemerintah menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Mungkin Kak Rey punya contoh-contohnya, bisa menceritakan dari berbagai daerah seperti apa. Silahkan Kak Rey. Oke, terima kasih banyak Kak Zahro dan juga Kak Salsa serta Kak Nura. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan sore ini adalah upaya-upaya dari program-program yang fokus kepada pencegahan perkawinan anak nih. Salah satu yang tadi Kak Nura bilang kan kita di Indonesia juga ada jaringan aksi ya. Jaringan tersebut yang memang fokus kepada pencegahan perkawinan anak, tetapi memang walaupun udah banyak program-program yang dilakukan di Indonesia, upaya-upaya yang kita lakukan tuh masih kurang kalau misalnya memang pemerintah belum mendukung penuh. Tadi Kak Zahro juga sudah menjelaskan, udah ada nih peraturannya, tetapi tetap aja ada dispensasi pernikahan. Yang nikah misalnya 90 orang, yang dispensasi misalnya 85 orang gitu kan, dan dikabulkan. Itu kan cukup miris kalau misalnya kita melihat dari penegakan hukumnya gitu. Nah, mungkin yang bisa aku share adalah pengalaman kemarin Yes I Do di Lombok Barat, sebenarnya apa yang dilakukan dan praktek-praktik baiknya dari Yes I Do itu sendiri gitu. Di sini juga udah banyak yang aku lihat dari pesertanya udah banyak yang terlibat langsung dari Yes I Do, dan juga yang aku lihat di teman-teman yang emang peduli sama isu perkawinan anaknya. Aku mungkin akan share screen sedikit terkait Yes I Do dan juga apa-apa saja yang telah kita lakukan sebenarnya. Di Yes I Do ini sebenarnya 5 tahun ya, dari 2016 sampai 2020, dan fokusnya memang ke perkawinan anak, kehamilan remaja, dan sunat perempuan kemarin. Ini data-datanya tadi Kak Nura sudah menjelaskan, Kak Zahro juga sudah menjelaskan gitu. Di Lombok Barat sendiri kita ada 4 desa yang kita intervensi. Dari ratusan desa di Lombok Barat, kita memang hanya mengintervensi 4 nih, makanya memang masih butuh banget dukungan-dukungan dari pemerintah untuk terus menjalankan praktik baik dari Yes I Do maupun program-program lainnya yang telah ada di Indonesia itu sendiri. Tadi Kak Salsa udah menjelaskan faktor-faktornya dari ekonomi, terus juga Kak Nura nambahin misalnya dari
kehamilan remaja yang menjadi faktor, terus juga dampaknya perceraian. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan dalam hal program-program NGO ataupun program-program pemerintah yang dilakukan itu sebenarnya memang harus menyeluruh pendekatannya. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, oh oke kita menyasar ke anaknya aja deh. Nah itu nggak bisa, karena terkadang yang menikahkan itu orang tuanya, yang mendorong terkadang mungkin masyarakatnya ataupun guru-gurunya bahkan gitu. Nah makanya kalau dari SIDU sendiri pendekatannya terdapat 5 ini sih. Pertama kita dari anggota komunitasnya, kita ngadain diskusi tiap bulan terkait isu-isu perkawinan anak. Lalu yang kedua tentang anak mudanya itu sendiri, kayak gimana mereka dapat ikut serta, dapat partisipasi secara aktif dalam isu-isu perkawinan anak. Dan juga salah satunya seperti Kak Salsa sebagai FAD, Forum Anak Desa, yang terus bekerja untuk berpartisipasi aktif untuk mencegah perkawinan anak. Lalu yang ketiga pastinya kualitas akses terhadap pendidikan seksualitas dan yang komprehensif, serta pelayanan kesehatan ramah remaja. Tadi Kak Zahro juga sudah bilang di awal dan juga Kak Salsa terkait posyandu remaja, POSREM itu menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh YesIDU untuk dapat membantu mengurangi angka perkawinan anak serta kehamilan remaja. Karena terkadang kita tahu perkawinan anak menyebabkan kehamilan remaja pun menyebabkan perkawinan anak gitu kan. Jadi mereka hamil duluan dinikahkan, ataupun setelah dinikahkan ternyata anaknya langsung hamil, padahal kehamilan remaja banyak dampak negatifnya, baik tubuh sang ibu, si anak perempuan ini tidak siap, dan juga terkadang beresiko untuk menimbulkan kematian anak ataupun ibunya, seperti itu. Lalu keempat, ini yang dilakukan pemberdayaan ekonomi, jadi kita berusaha untuk juga meningkatkan pengetahuan terhadap ekonomi, mulai dari wirausaha dan lain-lainnya, serta yang kelima itu peraturannya. Kemarin alhamdulillahnya di Lombok Barat kita berhasil mendukung untuk adanya perda peningkatan usia perkawinan dari 16 ke 19, jadi turunan dari peraturan yang Kak Zahro sampaikan di awal tadi. 5 jalur ini sebenarnya pengen kita harapkan bisa dilakukan oleh program-program lainnya gitu, karena terkadang program-program perkawinan anak hanya fokus misalnya stop perkawinan anak, tetapi kita melihat kita nggak bisa nih serta-merta cuman stop, lo nggak boleh nikah. Tapi itu ada faktor-faktor di luar anak itu yang harus kita tuju juga, targetkan juga. Makanya nih dari model sosioekologi ini sebenarnya kita berusaha untuk menargetkan individu, antar individu, organisasi, komunitas maupun hukum tuh kebijakan publik secara bersamaan, sehingga nanti mereka hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau kita fokus ke individu aja. Oke deh, kita fokus untuk ngasih pendidikan ke anak aja deh, nggak usah pikirin orang tua, nggak usah pikirin bidan, nggak usah pikirin pemerintah. Itu nanti hasilnya tidak akan sebaik kalau misalnya kita melakukannya secara bersamaan di 5 level ini gitu. Kalau yang dilakukan oleh YesIDU sih sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang mulai dari diskusi komunitas, ini ada KPAD juga, kelompok perlindungan anak desa, lalu ada diskusi komunitas, ini bidan ikut serta untuk memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif, guru, tenaga kesehatan, lain-lainnya juga kita ikut sertakan. Remaja juga menjadi peer educator pastinya, karena terkadang mereka tidak mau men-share atau membagikan permasalahan mereka ke teman-temannya, ke guru-gurunya gitu. Mereka lebih nyaman untuk ke teman sebayanya, makanya kita adakan peer educator. Lalu ada guru-guru setara, jadi kita punya modul kesehatan reproduksi juga. Ini kita juga menjadi capaian, serta kesehatan perlindungan remaja, PKPR juga. Lalu di capaian terkait hukum juga kita berhasil untuk mendorong peraturan-peraturan tersebut gitu. Nah, yang mungkin perlu yang perlu menjadi perhatian kita adalah sekarang ini mungkin sudah banyak nih, tadi Kak Zahro bilang hukum-hukum, perda-perda, tetapi yang bisa kita kawal nih sekarang adalah implementasinya bagaimana, dan juga mungkin sanksinya sih terhadap
orang-orang yang mendorong perkawinan anak gitu. Karena di Perda sendiri yang pernah aku lihat juga sanksi-sanksinya tidak begitu tegas, misalnya hanya sanksi administratif gitu ke kepala desa yang mendorong perkawinan anak. Nah, sanksi administratif ini kan kita belum didefinisikan gitu kan apakah dia tegas atau tidak gitu. Itu sih yang pengen didorong ini untuk yang hukum-hukumnya. Sama ini sih yang quote yang mungkin untuk kita semua ya, jangan pernah meragukan bahwa segelintir masyarakat yang prihatin, perhatian dan penuh komitmen tuh dapat mengubah dunia, karena memang hanya mereka yang bisa gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di sini yang perhatian terhadap isunya, pengen mendorong, aku sih pengen ini ya, mendorong bahwa sekecil apapun yang teman-teman lakukan untuk mencegah perkawinan anak ini itu sangat berarti nantinya bisa jadi efek domino nantinya akan menciptakan perubahan yang lebih besar sih, sehingga tidak ada lagi anak-anak perempuan ataupun anak-anak laki-laki yang dinikahkan di bawah 18 tahun. Mungkin dari aku itu sih, Kak Zahro. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, aku ingin mengundang teman-teman, di sini nih bisa sampai 41 ternyata yang hadir. Boleh silahkan kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya, kemudian mau sharing, komentar, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan untuk kemudian dibahas bersama. Nah, sebelum aku pindah ke Kak Nura nih yang sudah menuliskan tambahannya, komentarnya, aku ingin ke Kak Salsa. Nah, tadi kan sebagaimana yang dikatakan oleh Kak Rey bahwa tidak bisa nih hanya anak perempuan saja yang kita fokus ke anak perempuan aja, tapi juga harus dikuatkan lingkungan sekelilingnya, bagaimana akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, peluang-peluang ekonomi, dan juga kemudian komunitas juga harus dikuatkan. Nah, tadi kan di awal Salsa kayaknya udah banyak nih yang dilakukan bersama dengan kawan-kawan remaja di desanya. Nah, boleh nggak diceritakan praktik-praktik baik apa sih yang sudah dilakukan Salsa bersama dengan kawan-kawan remaja di desanya untuk mencegah perkawinan anak, kemudian juga raising awareness ya, atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu ini. Silahkan Salsa. Oke, terima kasih Kak Zara. Oke, tadi yang sama seperti yang disampaikan Kak Rey juga, Kak Rey jadi YesAid ya. YesAid kan bukan hanya ada di Lombok, kemarin juga ada di Rembang juga. Nah, kebetulan saya juga salah satu penerima manfaat dari program YesAid tersebut. Nah, dari kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan tadi juga, ada diskusi komunitas, ada posyandu remaja, peer educator, dan lain sebagainya, ada kewirausahaan juga, itu dilakukan oleh teman-teman remaja, anak-anak yang ada di desa. Jadi kami semuanya di sana bergerak bersama. Kami juga ikut menjadi aktivis dan juga gerakan tersebut juga untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, salah satunya ada diskusi komunitas. Diskusi komunitas di sini, kami remaja ada perwakilan yang menjadi seorang fasilitator di dalamnya. Jadi di sini kami menge-share ilmu-ilmu terkait dengan apa sih perkawinan usia anak, apa sih dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada posyandu remaja. Di dalam posyandu remaja ada yang namanya meja konseling. Nah, di sana kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi pereducator. Di sana teman-teman remaja lain bisa konseling ataupun curhat ke teman-teman remaja yang lain, apa sih keluhannya selama ini gitu. Biasanya kan teman-teman remaja itu nggak begitu nyaman ketika ingin curhat kepada orang yang lebih dewasa. Jadi kita memberikan ruang kepada remaja-remaja yang lain untuk bisa nih curhat kepada kita sesama remaja seperti itu. Nah, selain tentang di bidang kesehatan, selain di bidang diskusi, ada juga di bidang kewirausahaan. Nah, di sini kita belajar bareng terkait dengan kewirausahaan. Jadi teman-teman tidak disibukkan dengan pekerjaan kayak mikir ini aku kalau dinikahkan usia anak kayak gimana, terus perekonomiannya nanti kalau aku nggak nikah nanti kasihan orang tua aku, nggak mikir kayak gitu. Tetapi kita ajak bareng-bareng nih,
kita luangin waktu yang luang kita isi dengan kewirausahaan. Kita buat usaha bersama, kita jual bersama, kita bisa belajar tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita menjadi lebih kayak terdorong, "Oh, kalau gitu aku pengen lebih kegiatan yang positif deh, aku lebih kegiatan ke organisasi deh, kewirausahaan deh, aku lebih ke fokus pendidikan," gitu. Kan di desa juga ketika anak, putus sekolah atau anak itu nggak bisa melanjutkan sekolah atau usianya sudah, eee, merasa, "Oh, kok usahaku sudah segini ya kalau mau ke sekolah negeri itu kayak malu," kayak gitu. Terus kita kan ada yang namanya, sekolah ini kejar paket, PKBM namanya. Nah, di situ teman-teman mendapatkan ruang di sana, "Oh, aku tetap mau pendidikan kalau gitu." Nah, seperti itu. Nah, kalau kita teman-teman remaja sendiri yang lakukan, selain dalam kegiatan-kegiatan itu, kami juga mensosialisasikan bersama-sama secara langsung ataupun, lewat media sosial. Nah, secara langsungnya kami bisa langsung interaksi dengan yang lain seperti diskusi tadi, bisa juga dengan kami mengadakan sebuah event-event yang ada di desa untuk anak-anak yang lain dan untuk masyarakat. Nah, di sela-sela event tersebut kita juga, diselingi dengan ini, kampanye bareng tentang pencegahan perkawinan usia anak, kekerasan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti itu semua diselenggarakan oleh anak remaja sendiri? Hmm. Dan kemudian ketika anak Iya, remaja Kak, itu inisiatif dari teman-teman. Oke, dan kemudian ketika anak-anak itu banyak kegiatan, banyak informasi-informasi yang baru, sehingga kemudian ketika mereka sibuk, mereka bersemangat untuk melakukan banyak hal dan tidak hanya terkunci pikirannya pada segera menikah gitu ya. Nah, nah dari situ kenapa kita mempunyai semangat lagi untuk berkarya karena kita mendapatkan sebuah bekal. Nah, dari tadi seperti dari program Yes I Do itu sangat baik sekali memberikan kita support, memberikan kita ilmu. Yuk kita berjuang bareng dari anak-anak kita semangat untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Dari bekal-bekal itu, dari ilmu-ilmu itu jadi kita kayak tergerak. Oke, aku juga pengen jadi seorang pelopor perubahan bagi teman-temanku yang lain. Seperti itu. Baik. Oke, kita sekarang bolehkah kita ke Kak Nura, ini yang sudah menambahkan sesuatu di sini. Bahwa ada panik moral. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak sih, Kak? Ini sebenarnya banyak ini ya di daerah saya, tetangga-tetangga juga kayak gitu, Kak. Boleh nggak diceritain ini? Ya, jadi panik moral ini tuh kayak orang tua tuh takut gitu kan kalau anaknya sudah punya pacar, padahal kan pacaran itu hal yang biasa misalkan, tetapi karena ketakutan mereka jadi panik gitu. Kemudian kayak banyaknya pergaulan bebas dan sebagainya, sehingga daripada anaknya zina, mendingan dikawinkan saja gitu. Karena banyak juga di wilayahnya itu yang melakukan perkawinan anak. Ini juga dipengaruhi tidak hanya karena panik moral, tetapi dipengaruhi dengan pemahaman keagamaannya yang memang ya daripada zina itu selain malu sama keluarga dan tetangga misalkan, juga itu kan dilarang oleh Allah seperti itu. Daripada melakukan komunikasi keluarga gitu, komunikasi dengan anak untuk memahamkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan tersebut. Seperti itu, Kak. Berarti ini juga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kak Neti Kurniasari ya. Dia bertanya bagaimana sih cara orang tua komunikasi verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh orang tua untuk membujuk anaknya agar dia mau menikah dini. Jadi mungkin itu juga salah satu apa ya, kan kita selalu didoktrin bahwa anak harus patuh pada orang tua, sehingga ketika orang tua menyuruh anaknya untuk menikah, kemudian anak jadi tidak berani menolak gitu ya. Adakah misalnya Salsa atau Kak Nura yang punya kawan-kawan juga
gimana sih biasanya orang tua itu meminta anaknya baik secara verbal maupun non-verbal, jadi kayak kode-kode aja. Itu biasanya apa sih yang disampaikan oleh orang tua? Kalau yang mendorong, perkawinan anak itu biasanya memang, ini kan ada 2 hal ya. Ada yang memang anaknya sendiri yang dianggap, oleh orang tuanya itu sebaiknya dikawinkan, ada juga yang memang orang tuanya yang menginginkan dia kawin. Kalau yang menginginkan dia kawin biasanya itu mereka memberikan pertimbangan, kamu kayak tadi Salsa bilang yang 3M itu, kamu ngapain lagi sih gitu kan, toh nanti juga kamu sekolah, kamu juga ujung-ujungnya menikah di dapur, ngurus kasur kayak gitu, ngurus kayak gitu-gitu sumur, dapur, kasur itu. Nah jadi biasanya anak ini kan juga didoktrin agar apa ikut atau tak tunduk patuh kepada orang tua. Ia lupa kalau tunduk patuh kepada orang tua itu kalau hal yang baik, kalau hal yang kurang baik, kan harusnya bisa menolak. Nah ini juga kelemahan-kelemahan seperti tadi yang Salsa bilang dan juga Kak Rey bilang, bahwa di dalam masyarakat ini kan ada anggapan-anggapan yang menguatkan yang akhirnya tuh anak patuh gitu kan. Nah, sama juga terkait dengan mereka itu nggak paham dampak dari perkawinan anak itu sendiri. Jadi apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita bersama ini, yang ada di ruangan ini adalah saya lihat banyak yang sudah berkegiatan di pencegahan perkawinan anak, itu tuh sungguh bermakna gitu karena dengan adanya sosialisasi, dengan adanya diskusi sober seperti ini, yang memang sebelumnya mungkin tidak ngeh kalau perkawinan anak ini berdampak negatif, itu tuh jadi baik gitu. Karena waktu di Sumeneb ini kami menyelenggarakan training dan dia bilang, tetangga saya kawin anak biasa aja, nggak ada masalah gitu. Terus iya kalau support sistemnya baik itu nggak ada masalah, tetapi kan kalau misalkan support sistemnya tidak ada itu menjadi tantangan gitu bagi anak sendiri kayak gitu. Jadi setelah di training baru mereka ngeh bahwa oh ada dampaknya yang buruk seperti itu. Jadi mungkin itu Kak. Jadi kegiatan sober ini bagus. Selain karena dia memiliki support system yang baik, bisa jadi kebetulan ya dia tubuhnya kuat. Sedangkan di banyak juga kasus-kasus yang angka kematian ibu dan anak itu disumbang oleh kehamilan beresiko dini, di mana kehamilan itu kehamilan di bawah usia 20 tahun itu dia pasti beresiko bisa pendarahan, kemudian kekurangan energi, anak juga bisa malnutrisi gitu ya, ada berbagai macam dampak terkait dengan dari kesehatan misalnya. Itu Kemudian semacam denial mereka sebenarnya. pembenaran ya, pembenaran. Langsung nyambung ke ini nih, Kak Reni ini nanya, ini menarik, bagaimana teman-teman menghadapi orang-orang yang tidak pro pada perkawinan anak? Apalagi sekarang kan banyak influencer, selebgram yang justru mendukung perkawinan anak. Jadi remaja itu melihat perkawinan anak itu sesuatu yang keren, romantis gitu. Ada pengalaman nggak sih? Karena memang kan kita lihat ya ada di YouTube, di selebgram yang memamerkan perkawinannya yang wah gitu kan, masih muda, masih unyu-unyu gitu-gitu. Ya. Iya, uwu-uwu gitu. Pernah ngalamin nggak teman-teman yang kayak ngebet banget gitu? Silakan siapa nih yang udah buka mikrofon nih, Kak Rey kayaknya nih. Iya, mungkin aku pengen jawab sih untuk pertanyaan Mbak Reni sih terkait hal ini. Karena ketika bicara influencer tuh sangat sulit ya diubahnya gitu. Karena pertama, influencer-influencer ini nggak sadar mereka punya privilege ya. Mereka yang kaya raya misalnya, yang nggak perlu pikir lagi besok ngapain, terus mempromosikan nikah aja daripada zina gitu kan. Tapi mereka nggak sadar bahwa omongan mereka adalah pemicu nih untuk anak-anak yang, "Oh gila berarti besok gue nikah aja deh." Tapi yang si anak yang mengikuti influencer ini mereka nggak tahu nih pemahaman Kak Rey.
Ya, beliau terputus, saudara. Apa si si anak-anak ini kan punya influencer kiblatnya kan ya masing-masing ya. Nah, agak sulit nih mengubah kiblat tersebut kalau misalnya memang ya mereka udah punya keyakinan gitu ke influencer A gitu. Kalau misalnya yang kita lakukan adalah mengundang influencer-influencer yang punya pandangan yang sama dengan kita untuk apa ya, untuk menyebarkan informasi-informasi pencegahan perkawinan anak gitu. Dengan harapan pengikut-pengikut pengikut-pengikut atau follower dari influencer ini juga bisa menyebarkan nilai-nilai tersebut kepada teman-temannya yang mungkin masih bimbang, masih di tengah-tengah nih gitu. Kalau misalnya untuk para follower-follower influencer yang mungkin sudah jadi kiblatnya itu memang agak sulit, tapi untuk yang di tengah-tengah atau yang masih bisa ditarik nih untuk ke arah pencegahan perkawinan anak, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan influencer-influencer yang menolak adanya perkawinan anak. Kemarin tuh Yes I Do dan Rutgers juga kemarin sempat ngundang Gita Saf gitu kan. Gita Saf punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai gender yang baik, nilai-nilai pencegahan perkawinan anak yang baik, dan alhamdulillahnya banyak respon-respon positif gitu di situ dari follower-followernya, yang harapannya follower-follower Gita Saf nanti itu bisa menyebarkan nilai dan prinsip yang sama dengan program-program sih. Menurut aku sih kayak gitu sih Kak Zaro. Mungkin Salsa atau Kak Nura juga ada pengalaman-pengalaman terkait influencer juga nih. Oke, mungkin Kak Zahro dan Kak Reni, kita pernah tahu ya ada seorang influencer Salsabila kalau nggak salah, Salsa. Bukan salsa yang ini ya, Kak ya? Bukan. Yang dia itu paham secara undang-undang juga kalau memang dia menikah sebelum revisi undang-undang seperti itu kan. Lalu kita di jaringan aksi itu mendiskusikan. Nah, yang kami lakukan memang tidak direct dengan bekerja dengan influencer, tetapi kita bagaimana caranya kita juga bisa membisikkan isu ini di sosial media. Jadi kita menyelenggarakan lomba video pencegahan perkawinan anak, lomba poster, lalu diskusi online. Di sini ada beberapa narasumbernya kayak Suci dan beberapa teman-teman dari forum dampingannya Yes I Do kayaknya sudah menjadi artisnya jaringan aksi. Dengan harapan adalah meskipun mungkin follower kita tidak sebanyak para influencer tersebut, tetapi kita bisa membisikkan isu pencegahan perkawinan anak ini. Mungkin gitu, Kak. Terima kasih, Kak Nura. Salsa sendiri gimana? Apakah teman-temannya juga sempat terpengaruh gitu? Ngelihat yang unyu-unyu? Pasti ada, Kak, kayak gitu. Ada teman-teman yang gini, oh kayaknya seru ya menikah dan punya anak, masih kayak bisa bercanda bareng, berduaan, kayak gitu. Tapi dari mereka kadang ada beberapa yang buat guyonan sih, kayak ih kayaknya seru cuman gitu, tapi mereka tahu oh nggak boleh lah, itu nggak baik gitu. Tapi ada juga yang kayak gini, oh kayaknya aku pengen ya menikah di usia anak. Nah, itu tugas kami yang kita-kita yang sudah tahu yang bisa memberikan pengaruh ke mereka, jadi kita memberikan pengetahuan ke teman-teman, jangan dulu, ini loh ada resikonya kayak gini loh. Mending kamu pendidikan lebih tinggi, kamu bisa kalau dia benar-benar suka kalau dia udah contohnya temanku udah punya pacar ya, kalau dia emang suka sama kamu, emang cinta sama kamu, kan dia bisa nunggu kamu nanti kalau sudah berpendidikan tinggi, kayak gitu. Jadi kita saling support kayak gitu sih. Berarti memang penting ya saling support antar sebaya, kawan sebaya itu memang saling penting ya. Iya. Nah, ini kita lanjut lagi, udah banyak sekali nih yang sharing dan tanya-tanya. Kita ngabisin pertanyaan aja ya, Kak ya. Nah, ada Suci yang bertanya, sharing dan kemudian tanya, dia setuju banget dengan para narasumber bahwa banyak yang bisa dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak. Di Lombok Barat sendiri, khususnya di Desa Dampingan Suci, itu ada perda yang mempermudah proses pencegahan perkawinan anak. Tapi
Di NTB ataupun di luar sana, kami masih belum menemukan solusi yang pasti ketika yang menikah itu mengalami kehamilan, sehingga orang tua dan masyarakat cenderung mendorong adanya perkawinan, karena kehamilan itu dianggap sebagai aib kalau tidak dikawinkan gitu ya, mungkin maksudnya di sini. Nah, kira-kira menurut para narasumber di sini, apakah ada solusi lain untuk kasus KTD? Dalam mencegah perkawinan anak dan anak tetap diterima di masyarakat. Nah, pernahkah ada kasus kayak gini nih? Memang yang paling berat ini ya, sangat sulit untuk mencegah perkawinan anak ketika ada kasus anaknya sudah hamil. Nah, adakah pengalaman bagaimana cara mencegah atau bagaimana caranya supaya si anak itu tetap bisa diterima dan berfungsi secara baik di dalam masyarakat? Mau coba ya, Kak, ya? Nah, sebenarnya ini tuh hal yang sangat, apa ya, sulit sekali ya ketika mendapatkan pertanyaan ini, tetapi ya memang begini adanya, begitu kan. Kalau secara agama, karena di rumah kita kami melakukan kajian, sebenarnya kan, ketika anak, hamil di luar nikah, itu tuh sebenarnya istilahnya itu kan meskipun secara biologis ayahnya adalah yang menghamili itu, tetapi karena di luar perkawinan, misalkan secara agama itu ada kebimbangan gitu bahwa anaknya itu sebenarnya tidak apa-apa kalau misalkan memang tidak harus dikawinkan. Karena kan begini, belum tentu ketika dikawinkan itu adalah solusi terbaik. Makanya jaringan aksi itu tagline-nya nikah anak bukan solusi. Jadi ketika KTD itu sebenarnya belum tentu gitu bahwa dia akan menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Bahkan mungkin akan jadi memperberat keadaan si ibu dari anak ini sendiri atau juga si anak itu sendiri. Namun yaitu tadi diperberat lagi ketika tidak dikawinkan, yaitu pandangan masyarakat. Jadi memang buruk gitu ketika anaknya tidak memiliki ayah seperti itu. Namun sebenarnya secara secara administratif itu tuh bisa saja gitu kan anaknya ini dimasukkan ke dalam kakak keluarga utama gitu. Jadi susah sekali sih ya Suci untuk bisa mengajak diskusi orang tua agar mereka bisa mempertimbangkan harusnya gitu. Kita betul harus menyelamatkan anak yang dikandung anaknya, tetapi untuk menikahkannya itu harusnya dipertimbangkan lagi begitu. Aku mungkin mau nambahin ya Kak Zahro terkait hal ini. Bener banget dari Kak Nura itu Suci memberikan pertanyaan yang memang sulit nih ya Suci ya. Memang agak sulit juga nih di program nih untuk bagaimana mengatasi permasalahan ini gitu. Kalau tadi Kak Nura bilang, oke kita sebarkan memang pesan bahwa perkawinan itu bukan solusi dari kehamilan remaja. Itu memang terkadang juga remaja yang memang tidak menikah, ujung-ujungnya pilihan dampaknya pertama mungkin oke kalau bisa diterima oleh masyarakat ya. Kedua, waktu itu sempat juga ada dengar cerita dari teman-teman di Lombok Barat juga dari Suci dan teman-teman KPAD juga dari Desa Kediri bahwa mereka anak-anak yang hamil ini dikeluarkan istilahnya dari desa ataupun dari rumahnya gitu, tidak dianggap lagi gitu sebagai warga gitu. Atau yang ketiga paling buruknya adalah mereka mencari alternatif untuk menggugurkan kandungannya yang tidak aman kan pastinya. Karena di Indonesia kan banyak sekali peraturan terkait aborsi ini. Jadi kalau misalnya ingin mengatasinya ya kita pertama pasti mengubah stigma dari komunitas itu sendiri gitu ya, dari masyarakat bahwa kayak sampai ada pengusiran, sampai ada pengucilan gitu kan, berarti ada suatu norma yang perlu diubah, tetapi memang nggak bisa kita ubah sekarang, tahun depan berubah, pasti butuh puluhan tahun atau belasan tahun untuk mengubah norma ini gitu. Dan juga tadi terkait mungkin nanti Kak Nura bisa memberikan insight juga nih terkait dampak dari anak-anak yang kehamilan remaja lalu mereka malah mencari alternatif menggugurkan kandungannya tetapi tidak aman gitu kan. Itu juga menjadi salah satu kita bicara
perkawinan anak sensitif, kehamilan remaja sensitif, aborsi makin sensitif lagi. Itu tuh yang susah banget untuk misalnya kita masukkan ke pemerintah ataupun juga ke komunitas bagaimana nantinya mengatasi layer masalah ini sih dari perkawinan, pernikahan, lalu aborsi yang tidak aman ya. Tidak ada pilihan alternatif aborsi aman karena uh, pada kenyataannya anak-anak itu sendiri yang punya informasi, dia ke dukun untuk menggugurkan yang kita nggak tahu metodenya apa, itu yang mungkin layer masalah yang sampai saat ini juga mungkin teman-teman jaringan aksi ataupun dari SIDU kemarin masih sangat sulit sekali untuk mengatasinya. Seperti itu sih Kak Zahro. Terima kasih Kak Re. Apakah Salsa mau menambahkan? Ya, Kak, kayaknya juga sudah cukup. Semuanya juga hampir di setiap wilayah juga ada kejadian seperti itu, dan dari para KPAD juga, dari para orang yang ingin mengatasi permasalahan tersebut, ingin membantu juga agak kesulitan untuk mendapatkan solusi tersebut gitu. Maka itu tadi memang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memang sangat penting untuk memberikan akses tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang baik dan benar bagi remaja, mau laki-laki, mau perempuan di Indonesia. Kita ini mau ngomongin tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Apa itu ngajari seksual? Nah, itu kan sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan remaja supaya dia tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita bisa bekerja, bagaimana kemudian hal-hal tersebut seperti bagaimana siklus reproduksi itu berlangsung, bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Nah, masalahnya kan sulit nih ya, pendidikan Kespro sulit diberikan bagi remaja kita. Nah, mungkin juga tambahannya adalah ketika hal ini sudah terlanjur terjadi, kehamilan terjadi pada remaja, maka yang harus dilakukan pertama adalah memberikan akses layanan kesehatan yang baik dan benar bagi remaja itu. Karena kalau enggak, dia pasti nanti akan banyak ada komplikasi. Bisa nanti bahkan bisa menjadi kematian akibat kehamilan dan juga proses melahirkan. Dan kemudian nanti ketika proses persalinan sudah selesai, memang harus jika dia masih di bawah usia 20 tahun, mungkin ada baiknya menggunakan alat kontrasepsi sehingga mencegah terjadinya kehamilan kembali berulang. Itu sih ya, ini di luar membicarakan tentang karena sangat sulit untuk mencegah perkawinannya gitu ya kalau dia sudah KTD. Kemudian juga dan yang lain harus kita lakukan sebagai komunitas adalah memastikan bahwa anak ini tetap bisa mengakses pendidikan. Nih, banyak nih biasanya kalau udah hamil atau sudah menikah nggak boleh sekolah. Baik-baik dengan pihak sekolahnya dimohon untuk mengundurkan diri, ya kan? Nggak dikeluarkan, nggak di DO, cuman diminta untuk mengundurkan diri. Itu kan juga bentuk intimidasi kepada anak yang sudah menikah atau hamil, sehingga dia kemudian tidak bisa mengakses pendidikan yang sebenarnya adalah haknya dia. Begitu mungkin ya untuk pertanyaan ini, nanti kalau misalnya para pembicara atau narasumber ingin menambahkan, bisa ditambahkan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo semua, aku mau tanya untuk Kak Salsa. Ini ada Kak Gabriela yang bertanya. Apa sih tantangan yang selama ini dirasakan dalam menyebarkan awareness pencegahan perkawinan anak? Dan bagaimana langkah yang diambil selama ini jika menghadapi tantangan tersebut? Ini biasanya anak remaja kan, apa sih anak kecil nggak tahu apa-apa, ngatur-ngatur, sok ngasih tahu. Biasanya kan suka kayak gitu ya. Gimana nih tantangan selama ini di lapangan? Oke, terima kasih Kak Gabriela ya atas pertanyaannya. Nah, aku ini ingin sharing-sharing nih terkait pengalaman yang ada di desaku sendiri, di komunitas. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengajak orang-orang untuk yuk bersama mencegah perkawinan usia anak itu sebenarnya sangat sulit ya. Itu juga butuh banyak sekali prosesnya juga bukan hanya instan gitu, tapi cukup lama gitu. Nah, dalam
mempengaruhi orang-orang tersebut, apalagi yang ada di desa, itu benar-benar butuh kesabaran, apalagi orang-orang tua yang ada di desa. Nah, tapi waktu itu karena aku sendiri anak, aku remaja, kita lebih pendekatan kepada teman-teman remaja terlebih dahulu. Nah, dulu itu teman-teman itu ketika kita ada kegiatan, ajak diskusi bareng, itu pada nggak mau. Karena mereka kayak asing dengan hal tersebut. Karena kan teman-teman yang ada di desa nggak pernah mendapatkan hal-hal semacam itu. Jadi mereka kayak gini, "Ih, kumpul-kumpul ngapain? Kayak memangnya mau bahas apaan sih? Juga yang ngisi juga remaja-remaja itu, emangnya mereka bisa apa?" Kita kayak masih disepelekan gitu. Dari situ, oke, kami nggak apa-apa gitu. Aku kalau aku sendiri kayak memberikan dukungan untuk diriku sendiri. Oke, aku punya niat baik. Jadi meskipun ada orang-orang yang berpendapat seperti itu mungkin tantangan bagi aku, tapi tidak menjadi, penghentian, prosesku gitu kan. Jadi aku, mencari orang-orang yang lain, yang di mana dia benar-benar mempunyai kesadaran diri dan mau bergabung dengan kami gitu. Dan alhamdulillah hanya sedikit mungkin yang ada di desa yang mau gabung, ke kita diskusi bareng. Dari situ teman-teman yang mau, yuk kita gerak bareng dan alhamdulillah kita membuahkan beberapa hasil, kita terlihat aktif di desa, kita memberikan pengaruh di desa, dan teman-teman yang tadinya, dia nggak mau ikut diskusi, dia nggak mau kegiatan, nggak mau kumpul-kumpul, akhirnya tertarik dengan sendirinya dan mereka menghubungi aku secara pribadi, "Kak, aku diajak tuh kegiatan ini, aku mau ikutan dong," kayak gitu. Nah, karena di desaku jadi sendiri kan ada beberapa kayak dusun ya, Kak, ya. Nah, aku sendiri kan nggak langsung bisa mengenal keseluruhannya. Nah, gimana itu caraku untuk mempengaruhi teman-teman yang ada di desa? Caraku adalah aku mendekati orang-orang dewasa yang berpengaruh yang ada di desa. Yang di per dusunnya. Dia aku datengin, aku sowan, ke orang yang berpengaruh di dusun tersebut, aku jelaskan tujuan kita baiknya seperti apa, dan apa yang kita inginkan, tujuan kita seperti apa. Nah, di situ kita dibantu untuk mengumpulkan teman-teman remaja yang ada di per dusunnya. Dan kita, dan aku dan teman-teman yang awal itu, kita, membagikan ilmunya di sana dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik juga terhadap teman-teman dan juga orang-orang tua di sana, seperti itu sih. Berarti namanya juga berdakwah ya, Kak, ya. Di awal-awal kan mungkin Bener. banyakan yang nolak daripada yang mau dengerin ya. Mhm. Berarti nanti kalau sudah ada Iya bener, Kak. sedikit-sedikit makin besar, Mhm. makin nular lagi ke yang lainnya, makin mempengaruhi yang lainnya gitu-gitu ya. Yang penting jangan Mhm. patah Iya. arang gitu ya. Mhm. Tetap semangat semuanya. Oke, selanjutnya kita masih banyak nih pertanyaan kita habisin ya. Ada Dwi Hermawan yang bertanya, dia juga ini nih ya, peningkatan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun itu menghadapi tantangan. Bagaimana pandangan narasumber terhadap nilai atau persepsi KUA atau pengadilan agama tentang perkawinan anak yang belum clear dan menganggap bahwa peningkatan batas usia itu menyebabkan jumlah pengajuan dispensasi nikah yang meningkat drastis. Mungkin jadi gini, dulu 16 tahun boleh nikah, sekarang harus minimal 19 tahun, sehingga antara yang 16 sampai 19 itu kan kalau mau nikah berarti harus mengajukan dispensasi. Nah, si KUA atau pengadilan agama ini menyalahkan undang-undang yang menaikkan batas minimal usia perkawinan sehingga menyebabkan pengajuan dispensasi nikah jadi meningkat drastis. Nah, mungkin ini tadi yang sudah menyebutkan tentang kebijakan-kebijakan nih, tolong Kak dijelaskan, ini mungkin ada pengalamannya. Kak Rey dulu. Silakan Kak Nura, nggak apa-apa. Ya, aku nambahin dikit aja. Jadi pengalaman kami itu cukup menarik nih terkait dengan menaiknya undang-undang. Apa namanya? Satu adalah belum tentu semua KUA ini tuh sudah tersosialisasi. Karena kalau sudah tersosialisasi itu mereka cenderung, oh iya betul undang-undangnya sudah sudah tahu bahwa itu batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun.
Jadi itu cukup efektif. Lalu terkait dengan dispensasinya nih, ini tuh yang sangat tricky gitu. Jadi ibaratnya udah dinaikkan juga tetap aja ada celah dispensasi. Nah ini yang jadi PR kita bahwa pelibatan pengadilan agama dalam pendampingan itu sangat diperlukan karena mereka harus memiliki perspektif. Perspektif mereka ini tuh kan sama ya, sangat agamis bahwa nggak mungkin kalau anaknya sudah begini. Jadi sama aja pemikiran PA-nya dengan orang tuanya gitu, seolah-olah mengiyakan. Padahal kan harus ada perspektif perlindungan anaknya. Tapi karena kami juga bekerja sama dengan mitra lain, kita mendorong pengadilan agama untuk melakukan pelatihan mengubah perspektif untuk pencegahan perkawinan anak. Jadi dengan mitra lain itu dibuatkan buku saku bagaimana caranya membuat putusan dispensasi itu dilakukan oleh IJRS dan terkait dengan buku pandangan keagamaannya kami yang mensupport yaitu mengapa Islam melarang kawin anak. Rekan-rekan di sini juga dapat mengaksesnya di website rumah kita, itu diberikan secara free karena agar mereka itu memiliki pandangan keagamaan yang perspektif hak anak seperti itu. Memang ya begitu adanya ya, tetapi sosialisasi ini sangat penting gitu karena tidak semua KUA ini sudah tahu tentang adanya perubahan undang-undang. Mungkin dari saya segitu. Silakan Kak Rey. Ya, mungkin nambahin dikit aja dari Kak Nura. Pun kalau sudah tahu, ada dari kemarin pengalaman di Yesaidu, pun ketika mereka sudah tahu, namanya juga dispensasi, pasti ada subjektivitas dari si hakim ataupun si pengambil keputusan ini kan gitu. Oh ya udah deh, ini bisa deh dikasih dispensasi. Padahal kalau saya dari hukumnya itu dari UU Perkawinan kan memang kalau tidak ada pilihan lain itu sangat multitafsir banget ya, tidak ada pilihan lain. Padahal ya ada pilihan lainnya nggak nikah kan sebenarnya gitu. Kalau misalnya mereka bilang, oh ini nggak ada pilihan lain karena dia hamil, ya harusnya perspektif dari yang tadi sebenarnya Kak Nura udah memberikan contoh detail dari yang konkret banget nih terkait terkait dari upaya-upaya dari KUA. Sebenarnya kemarin juga karena pas program itu kenaikan baru 2019 dan program berakhir 2020, kita memang belum banyak menjangkau KUA gitu. Dan juga belum banyak mengubah perspektif-perspektif dari KUA yang makanya perlu dilanjutkan oleh mungkin program-program atau pemerintahnya itu sendiri gitu. Tetapi kalau misalnya kita melihat kebijakan atau misalnya kita mau berbicara terkait hukum itu sendiri, memang ada yang sebenarnya bisa kita lihat dari angle yang berbeda nih. Kalau misalnya kita dari UU Perlindungan Anak, sebenarnya dari baik UU nomor 23 tahun 2002 maupun ke UU yang 35 tahun 2014 itu kan ada ada pasal di mana orang tua berkewajiban A, B, C gitu kan. Nah, yang di C ini tuh mencegah terjadi perkawinan anak gitu. Kalau misalnya orang tua lalai di UU itu sebenarnya ada pilihan untuk mencabut hak asuh dari orang tua gitu. Itu ada di UU Perlindungan Anak sebenarnya, tetapi memang pastinya mungkin Indonesia belum siap nih untuk solusi atau sanksi yang se-ekstrim itu. Bayangin kalau misalnya orang tua menikahkan langsung dicabut hak asuhnya, padahal memang sudah ada di UU. Makanya tadi kembali lagi ke implementasi hukum-hukum ini memang harus kita kawal nih baik-baik. Dan tadi ada juga dari komen seperti tadi Kak Zaru juga seperti berdakwah memang harus konsisten nih untuk melakukan hal ini, untuk terus mengimplementasi ini walaupun memang terkesan sangat ekstrim, tapi ya namanya udah ada di hukum, mau gimana lagi gitu. Terkadang hal itu yang mungkin kita bisa balikan nih ke orang-orang yang ada atau oknum-oknum di KUA yang malah ya ini kan hukum gitu kan, ya kita bisa balikin juga. Seperti itu sih mungkin Kak Zahra. Jadi memang permasalahannya beberapa layer ya. Satu, belum tentu semua KUA dan pengadilan agama sudah tersosialisasi dengan baik bahwa usia minimal perkawinan sekarang sudah naik jadi 19 tahun. Dua, kalau udah tahu
masih bisa lolos juga dengan dispensasi perkawinan, dispensasi nikah. Dan jangan lupa, banyak sekali di level akar rumput yang melaksanakan kawin di bawah tangan, atau kawin siri, atau kawin yang tidak dilaporkan kepada KUA atau catatan sipil. Dan itu bukan hanya agama Islam saja, tapi berbagai seluruh berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat suku dan tanpa melihat agama, praktik itu ada. Kita lanjut lagi. Sebelumnya aku mau minta izin dulu kepada para narasumber dan juga kawan-kawan yang hadir di sini. Ini sebenarnya sudah habis waktunya, kita sudah di jam 5, tapi mau minta izin untuk menghabiskan pertanyaan-pertanyaan ini lagi panas-panasnya nih, udah hot banget nih. Kita habisin ya. Nah, perkenalkan, ini ada Mareta yang ingin bertanya bahwa di media sosial itu sering sekali berseliweran berita tentang KDRT atau perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan anak. Nah, kenapa pula masyarakat ini masih tetap melanggengkan budaya seperti ini? Ketika kita tidak memberitahu bahwa budaya ini tidak baik, karena di negara Baju bahkan angka perkawinan anak itu kecil, lalu mereka malah lebih galak dengan mengatakan bahwa nggak usahlah ke barat-baratan, kita itu kan Indonesia. Seakan-akan kalau pernikahan anak itu memang dinormalisasikan oleh masyarakat. Nah, gimana sih cara memberitahu pada pihak yang seperti itu? Nggak usah ke barat-baratan lah, kamu terlalu bebas lah, atau kamu terlalu liberal biasanya ya. Mereka menganggap kita itu cuma pihak eksternal saja, jadi ucapan kita itu nggak penting kalau menurut mereka. Bahkan sampai membawa kodrat-kodrat segala, katanya saya melawan kodrat. Nah, ini sepertinya sudah bolak-balik disampaikan ya. Coba tadi yang disampaikan oleh Salsa bahwa harus teguh gitu ya, tetap melakukan, tetap bersemangat. Ada lagi nggak terkait dengan ini ya? Jangan ke barat-baratan, kita ini Indonesia Timur, kita punya kodrat dan lain-lain. Apakah ada yang bisa kita sampaikan untuk sebagai tips dan trik kalau ada yang ngomong kayak gini? Silahkan. Siapa, Salsa? Yang udah buka dulu deh ya, sembari menunggu proses buka mikrofon. Kak Nura, kalau ada mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Iya nih, sebenarnya tuh kadang media juga berperan dua hal ya. Kadang pro pencegahan perkawinan anak, tapi kadang juga pro kawin anak gitu. Misalkan ada yang melakukan perkawinan anak lalu tiba-tiba diundang ke media dan diwawancara gitu, jadinya hits gitu kan. Nah, ini juga kan mendorong orang-orang jadi seolah-olah terinspirasi gitu, apalagi kalau yang nikahnya anak-anak dengan nenek-nenek gitu kan. Nah, tapi terkait dengan yang ditanyakan oleh Kak Mareta ini, sebenarnya sih yang dibilang Salsa tadi ya, bahwa memang tidak bisa sekali mengengehkan orang untuk bisa menyadarkan bahwa perkawinan anak ini cukup ya bukan ke barat-baratan juga sih, tetapi memang ada dampak negatifnya gitu. Selain mungkin yang ditemukan oleh orang tersebut adalah adanya dampak positif mungkin gitu kan. Jadi tapi kan kalau memang yang dibawanya adalah agama, di agama juga disampaikan bahwa kita harus meninggalkan sesuatu yang madarat gitu, yang akan menyebabkan madarat lebih besar daripada manfaatnya gitu. Jadi memang kerja-kerja kita tidak mudah dan tidak bisa sekali gitu. Makanya nih program Yes Aidu 5 tahun ini tuh pasti akan berdampak banyak sekali karena programnya long term gitu. Sedangkan misalkan program kami itu biasanya 2 tahun, lalu nanti nambah lagi gitu. Jadi memang kerja-kerja teman-teman di lapangan, di sini juga ada siapa nih Mas Didik ya di room ini, kemudian teman-teman di lapangan lainnya, itu adalah kunci ya yang mungkin Yes Aidu-nya udah nggak di sana, tetapi masih bisa lanjut untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya gitu. Dan kita juga secara pribadi, misalkan di jaringan aksi juga
tidak hanya organisasi yang tergabung, tetapi individu, dan kita bisa menyebarluaskan terkait dengan hal ini. Kayaknya sih itu yang bisa dilakukan ya, daripada berdebat yang membuat pertengkaran gitu. Jadi harus terus-menerus disampaikan, harus nonton kegiatan Sober terus-menerus. Terima kasih Kak Nura. Silahkan Salsa atau Kak Re yang mau kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke. Oke. Tadi udah ada niatan baik ya si Kak Marita ya buat ngasih tahu ke temannya mungkin. Nah, intinya teman-teman itu jangan patah semangat. Nah, sekali kita ditolak, kita harus tetap menyebarkan kebaikan gitu. Kalau kita udah menyebarkan kebaikan ke satu orang, dia masih kekeh dengan pendiriannya, kan orang bukan hanya itu. Nah, kita sebarkan ke orang lain biar orang-orang tersebut juga bisa mempengaruhi individu tersebut, yang kekeh tersebut, seperti itu. Jadi tetap sebarkan kebaikan, nggak usah mikir, wah kita nanti kita dibawa kodrat-kodrat, kita kodratnya kita perempuan, kamu anak, ngapain ngasih tahu kayak gini, kayak gitu kan. Mungkin kita juga ketika memberikan pengetahuan kita memberitahu, kita juga memberikan bukti gitu, memberikan contoh. Nah, itu loh yang si A itu menikah di usia anak, nah dampaknya apa sih? Teman kita yang yang mengalami perkawinan usia anak itu akhirnya saat ini seperti apa? Dan mereka yang pendidikannya lebih tinggi dan sekarang menjadi seperti apa? Kita bisa memberikan contoh yang bisa dilihat teman-teman tersebut gitu. Seperti itu sih Kak. Tetap semangat pokoknya. Baik, Kak Re ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut ya. Ini juga nyambung sama Rahmadi Fajar Himawan yang bilang kalau teman, terus ada yang nyinggung pengen nikah cepet-cepet dan komen kalau toh pada akhirnya perempuan akan kerja di dapur. Kita ingetin aja nih, kalau RA Kartini udah berjuang mati-matian biar perempuan bisa sekolah. Jangan lagi kita malah mengembalikan ke masa di mana dulu kita sulit sekolah, harus cepat-cepat menjadi istri dan mempunyai anak gitu ya. Kita bisa berikan contoh-contoh anak-anak perempuan lain yang bisa bersekolah, kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya gitu ya Kak Salsa ya. Ada pertanyaan berat nih kayaknya dari Kak Suci. Izin bertanya, bagaimana upaya penanganan setelah dilakukan pemisahan si anak? Terutama perempuan tidak mau tinggal di rumah, terpaksa dititip di rumah aman. Jadi ini mungkin pada kasus-kasus kekerasan yang mungkin terjadi, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan dalam setting anak dan anak yang belum menikah, dia tinggal bersama orang tua, atau anak perempuan yang sudah menikah dalam perkawinan anak sehingga kemudian dia mengalami kekerasan. Dan juga bisa jadi karena ini kalau Kak Suci mungkin ada pemisahan upaya untuk ini ya melarikan perkawinan. Kalau anak perempuan sudah dilarikan, dibawa kabur maka dia harus dikawinkan. Nanti kalau sudah dilakukan pemisahan, apa yang bisa upaya penanganannya supaya ketika anak perempuan itu terpaksa dititip di rumah aman. Adakah yang punya informasi atau usul atau gagasan bagaimana jika terjadi kekerasan? Sebenarnya ini yang disampaikan oleh Kak Suci ini juga sudah ada hint ya, atau sedikit petunjuk gitu. Ketika terjadi kekerasan, atau ketika anak dilarikan dan kemudian diamankan, anak sudah tidak mau lagi tinggal di rumahnya, maka itu adalah petunjuk bahwa anak memang sudah tidak nyaman berada di rumahnya. Maka kemudian kita bisa hubungi organisasi-organisasi yang bergerak pada isu-isu kekerasan dan juga isu perlindungan anak. Seperti misalnya, yang pasti secara nasional, di level nasional itu ada Komnas Perempuan. Kita bisa ketik di Google Komnas Perempuan, nanti akan muncul website Komnas Perempuan. Di halaman paling bawah, jadi kan layarnya segini, bawah itu ada nomor telepon, alamat, email, di mana kita bisa melaporkan jika terjadi kekerasan dan kita bisa minta tolong di sana.
Kemudian ada juga yang namanya P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu gitu ya. Pokoknya di setiap wilayah, di setiap kabupaten dan juga di level provinsi itu ada P2TP2A. Bisa jadi namanya bukan P2TP2A, bisa jadi namanya berbeda. Bisa jadi namanya DP3A atau Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bisa jadi namanya Rumah Aman apa gitu, judulnya bisa beda-beda. Jadi bisa dicari ke website juga. Jadi kotamu, misalnya saya ada di Kabupaten Lamongan, Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Lamongan, nanti dia akan muncul. Ada juga yang namanya FPL. Jadi kalian ketik FPL di Google, itu adalah Forum Pengada Layanan. Nanti website dia akan menunjukkan direktori atau tempat mencari kota dan kabupaten. Nanti kita masukkan dari mana ya, kota Depok, kota Malang gitu, masukkan di situ, kita klik search di dalam website itu, dia akan menunjukkan organisasi apa di kota dan kabupaten tersebut yang bisa memberikan bantuan kekerasan. Bisa jadi nanti bantuannya hanya berupa konseling, bisa jadi dirujuk kepada layanan kesehatan, bahkan bisa sampai penyediaan rumah aman. Ada juga pesantren, Kak. Oke, ada juga pesantren, betul sekali Kak Nura. Jadi kita bisa kontak pesantren-pesantren terdekat di wilayah kita masing-masing atau gereja. Jadi tentu saja pesantren dan gereja sebagai rumah keagamaan itu akan membuka pintunya bagi korban apa saja, korban kecelakaan, korban kekerasan, korban bencana alam. Mereka pasti akan terbuka jika kawan-kawan meminta bantuan. Ada lagi mungkin yang bisa ditambahkan Kak Ray atau Salsa? Sama juga KPATBM atau KPAD itu bisa menjadi salah satu rujukan kali kayak kalau misalnya ada yang punya kasus kekerasan terhadap anak atau anak perempuan, itu mereka walaupun aku tahu mungkin punya sekarang, tapi kalau punya PATBM itu atau KPAD, kelompok perlindungan anak desa, dan juga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dapat menghubungi mereka dan nanti bisa dirujuk kembali baik ke puskesmas, rumah sakit atau ke P2TP2A yang Kak Zahro bilang tadi sih, Kak. Betul sekali Kak Ray, terima kasih atas pengingatnya. Jadi ada yang namanya perlindungan anak berbasis komunitas, perlindungan anak terpadu berbasis komunitas di desa. Yang itu adalah turunan dari Kementerian Perlindungan Perempuan, kemudian turun ke level kota menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian turun lagi ke level desa menjadi PATBM. Atau mungkin ada yang di desanya menjadi KPAD. Jadi itu adalah perlindungan anak desa, Komisi Perlindungan Anak Desa. Lanjut, ya Kak Salsa silahkan. Enggak, tadi cuman ini apa namanya, yang KPAD itu loh, kelompok perlindungan anak desa. Kelompok perlindungan anak desa, dan seperti di tempatnya Salsa, bahkan ada yang namanya Forum Anak Desa ya. Iya, ke Forum Anak Desa ada kelompok perlindungan anak desa juga. Sama Puspaga, Kak Zahro. Oke, ya betul sekali. Di kota dan kabupaten juga ada Puspaga. Jadi perlindungan keluarga ya, kalau nggak salah, perlindungan perempuan dan keluarga. Jadi sebenarnya ada banyak sekali tempat-tempat untuk kita meminta tolong. Baik itu kita adalah korban sendiri maupun kita melihat orang lain kok sepertinya dia sedang bermasalah ya. Maka dari itu tadi yang disampaikan oleh Kak Salsa, Kak Ray, bahwa kita perlu membangun lingkungan yang mendukung, yang saling perhatian, yang saling membantu gitu ya Kak ya. Nanti pasti akan dibantu oleh kawan sebayanya atau orang yang lebih dewasa untuk mengakses mana sih tempat-tempat yang bisa kita bisa minta bantuan.
Kita bisa lanjut lagi, di sini ada Agung Putri, Astrid. Oke, di sini ada yang usul. Tadi ini ngomongin tentang KTD nih kayaknya. Anak yang lahir di luar nikah, usulnya adalah diangkat oleh orang tua pihak perempuan atau pihak laki-laki. Sehingga anak yang dilahirkan tetap bisa mendapat akte lahir. Kemudian anak yang melahirkan, yang hamil remaja tadi ya, tetap jadi bagian dari keluarga orang tuanya, bukan menikah dan membentuk keluarga sendiri. Ini adalah salah satu usul yang mungkin bisa disarankan kepada pihak-pihak yang mengalami KTD. Lagi-lagi kita hanya bisa mengusulkan karena sangat sulit untuk mempengaruhi jika terjadi kasus KTD, maka kita juga memberikan opsi-opsi, saran-saran, usul-usul, kita tetap berusaha mengusahakan yang terbaik untuk anak perempuan dan juga anak yang akan dilahirkan. Selanjutnya, ini juga ada komentar seperti berdakwah yang penting konsisten ya Kak dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye. Ada yang melakukan program 5 tahun, ada yang melakukan program 2 tahun, ada yang kepada kawan sendiri, ada yang bikin online, diskusi online ya. Kita yakin bahwa memang dibutuhkan support dan kerjasama dari berbagai macam pihak. Bukan hanya anak perempuan, tapi juga orang laki-laki, orang dewasa, pemuka agama, petugas kesehatan, tentunya semuanya agar anak-anak baik itu perempuan maupun laki-laki bisa mendapatkan haknya. Kemudian di sini ada link yang diberikan oleh Kak Nura untuk yang ingin mendapatkan buku-buku rumah kitab, bisa di-download gratis, silahkan. Terima kasih Kak Nura. Ini, wah selanjutnya ada, terima kasih. Nah ini tambahan, Kak kemarin ada launching bot carilayanan.com buat mencari tahu layanan yang menangani kekerasan. Nah ini juga baru banget launching di minggu ini, hari Selasa atau Rabu kalau nggak salah. Itu carilayanan.com kalau mau minta tolong, atau dia juga bisa di masking atau di ada alamat lainnya yaitu toko pot bunga kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya carilayanan.com kan, waduh ini kenapa nih kok nyari-nyari bantuan gitu. Jadi dia juga di masking sebagai tokopotbunga.com. Jadi kalau ada kawan-kawan yang merasa butuh pertolongan atau melihat kawannya, saudaranya, keluarganya membutuhkan pertolongan, bisa cari-cari di situ. Nah, sudah habis nih ternyata pertanyaannya. Terima kasih banyak atas seluruh narasumber yang hadir. Kemudian para audiens, para penonton, terima kasih sudah meramaikan acara Sober sesi pertama hari ini. Aku ingin menginformasikan bahwa bisa dicari di Instagram @rumahkitab. Rumah Kita Bersama disingkat menjadi Rumah Kitab. Kemudian ada Rutgers WPF juga bisa dicari di Instagram. Kemudian aku yakin ketik aja KPAD atau FAD, barangkali di wilayah kalian ada. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @gensexui untuk mendapatkan informasi tentang acara diskusi online selanjutnya. Dan subscribe di YouTube Gensex UI. Nanti kita akan upload video diskusi online ini ke YouTube supaya bisa terus-menerus diputar kembali dan menjadi alat dakwah ya untuk kawan-kawannya yang lain. Follow juga jaringan aksi. Nih, Anda juga ketik aja di Instagram jaringan aksi nanti keluar. Ini ada belipotbunga.com. Kemudian ada juga fpl.org kalau nggak salah ya tadi pengada layanan. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu hari ini. Rekaman akan kami hentikan untuk kemudian selanjutnya kita mau minta izin. Bolehkah minta foto bersama?